Welcome back everyone to another color grading tutorial, dan kali ini kita bakal ngebahas bagaimana cara kita mengcolor grade dua footage dari dua kamera yang berbeda. Oke, jadi di sini gue bakal membuat beberapa part ya. Jadi setiap partnya bakal ada dua footage, jadi biar nggak terlalu panjang. Jadi teman-teman bisa mengikuti dengan baik. Dan tentunya di part berikutnya juga gue bakal menggunakan footage dari kamera yang berbeda juga gitu ya. Karena di tutorial kali ini dan berikutnya di part yang berikutnya gue bakal tujuan gue itu gue pengen ngasih pengertian ke teman-teman, terutama yang pemula ya, karena tujuan channel gue itu untuk yang pemula atau yang masih belajar gitu ya. Dan di sini gue bakal share metode gue mengcolor grade footage dari kamera-kamera yang berbeda ya. Jadi buat teman-teman yang masih baru mampir di video ini, di tutorial ini atau di channel YouTube channel gue, so welcome, bisa lihat-lihat di playlist bahasa Indonesia gue yang lain. Di situ banyak tutorial, dan di beberapa tutorial juga gue kasih footage gratis buat teman-teman biar bisa latihan. Jadi buat teman-teman juga yang masih belum tahu, jadi nama gue Peter. Seperti ya mungkin namanya ada, teman-teman bisa lihat di situ di YouTube gue. Dan gue sekarang tinggal di Tokyo, gue sinematografer dan juga seorang colorist di Jepang ya. Jadi itu aja sedikit informasi soal gue. Silakan kalau mau tanya-tanya soal Jepang atau filmmaking bisa follow Instagram gue, bisa tanya DM aja langsung. Oke, sorry buat gue kebanyakan bacot karena ya itulah perkenalan. Oke, jadi kita langsung mulai aja. Di sini ada dua footage seperti yang gue bilang tadi. Ini adalah Blackmagic Design Pocket 6K. Ini kamera yang gue pakai sekarang ya, atau primary kamera gue. Ini gue shoot baru-baru ini ya, 1 minggu lalu ya kalau nggak salah. Dan berikutnya adalah footage dari Sony A7 Mark II. Jadi kamera yang udah cukup lama, dan ini bukan gue yang shoot. Teman-teman yang udah subscribe gue udah cukup lama mungkin familiar dengan footage ini ya, karena training footage-nya gue kasih gratis ya, karena diizinin sama creator aslinya ya. Di footage yang pertama, teman-teman bisa lihat tadi ya, footage-nya tuh beda banget. Jadi color profile-nya dari Blackmagic itu adalah film. Blackmagic cuma punya 3 color profile, dan mereka nggak sebut color profile sebenarnya, mereka sebutnya dynamic range. Tapi untuk tutorial, karena teman-teman lebih familiar dengan color profile ya, kita bakal sebut color profile aja gitu. Jadi color profile yang gue pakai adalah film. Di Blackmagic itu ada 3, kalau nggak salah itu video, extended film, dan film. Kalau nggak salah ya, nanti kita bakal temuin gitu mungkin ya. Dan gue pakai film, jadi ini lognya ya, pucet banget, warnanya hampir nggak ada ya, langitnya aja hampir nggak ada. Dan teman bisa bandingin dengan S-Log 2 ya, warnanya hampir ada, terus kontrasnya pun udah cukup bagus menurut gue ya, bahkan sebenarnya udah bagus sih. Dan bandingin lagi sama yang ini, kontrasnya hampir nggak ada gitu ya. Dan ini sebenarnya ada advantage-nya ya kalau buat untuk footage Sony, terutama buat teman-teman yang masih belajar, karena footage yang satu ini jauh lebih gampang di color grading, karena ya seperti yang gue bilang ya, kontrasnya udah bagus, warnanya hampir keluar ya. Jadi lebih gampang ya dibanding sama yang satu ini tadi. Tapi gue sebagai bekerja di industri film yang udah profesional, menurut gue belum profesional, tapi gue menuju profesional. Gue berani bilang itu ya. Gue lebih suka footage yang seperti ini. Karena apa? Lagi-lagi sebagai colorist, gue lebih prefer footage yang seperti ini, karena gue mempunyai banyak kebebasan untuk berkreasi dan juga banyak kontrol ya. Jadi gue punya banyak pengaturan di footage ini gitu, dibanding yang Sony tadi. Jadi gue bisa membuat looks yang berbeda-beda dengan gampang, biarpun memakan waktu yang cukup lama ya, karena gue harus setting semuanya dari nol, basically dari nol gitu ya. Jadi gue lebih suka footage ini dari cinema kamera ya. Dan rata-rata cinema kamera itu seperti ini footage-nya, jadi pucet banget. Dan memang kalau terutama untuk yang pemula itu susah banget untuk di color grade. Jadi ya di sini gue bakal tunjukin gimana caranya ya, biar teman-teman yang pemula terutama bisa tahu. Oke, kita bakal mulai dari color. Di sini cuma ada 2 note aja yang gue buat, dan di sini gue udah ketik ya. Kita bakal mulai dari color space transform, tinggal drag di color node, dan input color space-nya kita bakal ganti ke DaVinci Blackmagic Design White Gamut Gen 4 dan 5 nih ya. Gue bakal klik, boom. Teman bisa lihat, gue ulang lagi ya. Kita udah kasih warna ya, sedikit warna aslinya ke footage ini. Oke, dan di sini step yang pertama, kita bakal convert
dari log ke Rec 709 ya. Nah itu standar ya industri sekarang ya. Oke, jadi berikutnya input gamma kita bakal ganti ke Blackmagic Design film Gen 5 ya. Ini yang gue pakai ya tadi seperti yang gue bilang ya. Film, ada video dan juga extended video ya. Ini kalau profilnya cuma ada 3 ya. Jadi tadi gue salah sebut ya. Jadi pertama adalah video, extended video dan film. Ini yang gue pakai. Jadi gue bakal klik, boom, lihat udah cukup bagus, kontrasnya bagus, shadownya pun juga udah cukup bagus. Tapi teman bisa lihat shadownya ini hampir nyentuh bawah banget, jadi gelap gitu ya, agak gelap di sini ya. Jadi di sini nanti kita bakal fix nanti ya. Terus berikutnya output color space-nya di sini kita bakal ganti ke Rec 709. Selalu Rec 709 ya, gue nggak pernah ganti. Berikutnya output gammanya gue bakal ganti ke Blackmagic Design Extended Video Gen 5. Boom. Oke, nah jadi gue udah puas dengan looknya seperti ini. Nah maksudnya ya buat konversinya gue puas gitu. Ini udah beres ya. Udah jadi di lock dan Rec 709 ya. Kita udah convert dan berikutnya kita bakal atur. Terus teman-teman bisa lihat di scope-nya ya. Lihat bagian shadow-nya. Jadi udah nggak gitu sampai bawah banget ya. Jadi kita udah bisa lihat cukup jelas di sini, tapi gua nggak gitu suka ya karena seperti berkabut kelihatannya ya. Dan gua nggak gitu ngefans sama look yang seperti itu. Jadi di sini kita bakal fix ya. Dan berikutnya kita bakal ke node exposure. Dan di sini looks yang bakal gue buat adalah biar kelihatannya tuh sore hari ya. Memang ini sore hari udah kelihatan sih, cuman gue pengen lebih pop kelihatannya sore hari dan pop gitu, lebih keluar gitu, terutama untuk modelnya. Oke, pertama kontras gue bakal ganti. Gue bakal pekatin, gue tarik sampai 1200 mungkin ya. Segini mungkin bagian scope-nya juga gue udah cukup puas, gue liat scope-nya. Dan pivotnya gue bakal turunin sedikit. Oke, next gue bakal ke curse, mungkin midtones-nya gue naikin dikit aja. Dan berikutnya shadow ya seperti ini, boom. Jadi gue udah cukup puas dengan looknya ya. Coba gue ganti highlightnya bagian langitnya ya, mungkin ada yang bisa gue ganti di situ. Ini coba gue turunin. Nah, gue lebih puas seperti ini ya. Atau ya seperti ini deh. Kayak ini bagus. Oke, jadi teman bisa lihat balance-nya udah bagus. Bagian jilbabnya mungkin karena gelap ya bagian jilbabnya, jadi agak susah shadow-nya dilihat. Tapi gue bisa lihat jelas di sini, agak detail-detailnya. Dan semuanya balance ya, cukup balance ya. Nggak ada yang under exposure, nggak ada yang over exposure ya. Apalagi bagian kacamatanya pun di refleksinya nggak over ya. Jadi ini gue udah suka banget, udah well balance menurut gue. Oke, dan berikutnya gue bakal ke color. Gue bakal sedikit setting aja. Jadi bagian shadow, gue bakal mulai dari bagian shadownya. Dan di sini gue bakal naikin ke bagian kuning ya. Jadi karena sore hari, jadi biar lebih kelihatan sore harinya gitu. Nah seperti ini. Oke, berikutnya bagian gammanya juga gue bakal naikin ke arah warna orange. Seperti ini ya. Nah, jadi ini udah kelihatan sore hari banget. Dan kita juga harus ingat kalau kita color grading, kita nggak bisa paksain. Apalagi gue tahu di Indonesia banyak banget kreator-kreator yang suka ala-ala Jepang, Korea ya. Cuman kita harus ingat ya, warna kulit itu yang gue nggak bisa, gimana ya, gue agak aneh ya, karena gue ngeliat untungnya nggak banyak, tapi gue lihat beberapa ada yang orang maksain banget, kreator yang maksain banget ya. Jadi udah jelas si modelnya warna kulit orang Indonesia rata-rata kan coklat ya, tapi dipaksain putih gitu. Jadi jadinya apa, ujung-ujungnya itu lebih parah daripada orang yang dibedakin berlebihan gitu. Nah ini yang harus hati-hati ya, perhatikan skin tone-nya ya. Kalau di color grading kita biasanya sebutnya skin tone. Perhatikan skin tone-nya, modelnya warna kulitnya coklat, jangan dipaksain putih. Kalau mau diputin lebih baik pakai bedak aja, udah simpel itu aja, nggak usah dipaksain ya. Kalau nggak jadi aneh, karena gue pernah lihat yang begitu beberapa kali ya. Jadi sekali lagi hati-hati. Di sini modelnya kebetulan emang warna kulitnya sedikit, dia nggak gitu hitam dan nggak gitu putih ya. Jadi ya warnanya menurut gue udah ketemu banget, apalagi kena sinar matahari ya. Jadi kelihatan seperti apa ya, kayak warna-warna let's say mungkin coklat kemerah-merahan kali ya. Jadi ini gue udah suka banget. Tapi kita bisa ganti sedikit kalau teman-teman mau ya. Jadi kita coba turunin
intensitas warna orange ya. Jadi gue ke gain tadi, gue ulang lagi, gue ke gain dan gue turun sedikit aja. Tapi yang menjadi masalah, tadi teman bisa lihat ya, si warna langitnya pindah. Karena apa? Gain ini sebenarnya highlight dan dia cenderung ke warna yang cerah ya, kayak langit, terus wajah modelnya pun cerah ya. Jadi gain ini seperti highlight, jadi dia mencari sesuatu yang lebih yang terang gitu ya, bahasa simpel ya. Makanya wajahnya berubah tapi langitnya juga berubah, tapi nggak apa, kita bisa ganti lewat temperatur. Nah seperti ini, gue udah suka banget ya. Jadi inilah adalah footage yang footage pertama ya, dan gue udah cukup puas dengan looknya. Biarpun kalau dalam untuk konten, untuk kerjaan atau konten gue sendiri, gue bakal banyak banget note ya, banyak bongkar-bongkar ya, karena ya gue pengen kasih yang terbaik. Tapi ini gue udah puas banget dan ini bagus menurut gue, well balanced, warna langitnya bagus, nggak ada yang over, nggak ada yang warna juga nggak ada yang terlalu pekat ya, nggak bahkan sampai pecah ya gitu ya. Jadi ya itu untuk footage yang pertama ya, gue udah puas banget, gila ini cakep banget sih, gue suka, gue puas banget. Oke. Dan kita langsung lompat ke footage yang berikutnya, ke Sony A7 Mark II. Oke. Nah, kali ini kita bakal menggunakan metode yang sama lewat color space transform ya, karena ini ya memang udah standarnya ya. Dan kita di sini bakal drag sekali lagi, tapi inputnya bakal beda ya, karena Sony tentu ya. Jadi sini gue bakal pakai Sony SG Mode 3 scene ya. Boom. Lihat. Seperti yang gue bilang, lebih gampang kan. Gue ganti kasih warna aja udah bagus banget gitu. Cuman emang jadi kontrasnya jadi belum kelihatan ya, jadi masih kurang bagus gitu. Dan kita bakal menyempurnakan gitulah. Oke. Input gamanya gue bakal ganti ke Sony S-Log 2 karena tadi gue udah bilang Sony S-Log di sini di shootnya pakai S-Log 2 kalau profile ya. Boom. Teman bisa lihat langsung modelnya pop bagus tapi langitnya sedikit overexposure. Teman bisa lihat. Nono bisa lihat di sini ya, bagian birunya ya, overexposure banget ini. Di sini kita bakal ganti terus outputnya sama Rec 709. Berikutnya output gamanya di sini gue bakal ganti ke Sony S-Log 2 lagi. Boom. Oke. Dan ya kita bakal mulai fix. Jadi barusan step yang pertama kita udah dari log S-Log 2 ke Rec 709. Oke. Next, seperti biasa kita ke exposure. Di sini gue ada metode yang gampang banget buat teman-teman ya. Jadi teman-teman, let's say node exposure ini nggak ada ya. Bilang aja teman-teman cuma punya satu node. Jadi ini gampang, ini cara yang cepat banget ya. Jadi gue di sini bakal kasih 2 jalan teman-teman. Jadi alternatifnya ada 2. Di sini gue pakai satu node aja. Anggap ini exposure ini nggak ada ya. Exposure node gue delete aja deh. Boom. Kita cuma pakai satu node. Ini jalur yang pertama. Di sini gue bakal color boost. Gue bakal pakai let's say 50%. Boom, color boost. Terlalu banyak. Gue nggak suka terlalu banyak ya. Let's say 32 deh ya. Nah sedikit. Ini gue udah suka banget. Jadi warnanya nggak terlalu pekat karena gue harus inget juga, dan teman-teman pun harus tahu, harus ngerti dan harus inget footage yang satu ini 8 bit ya. Jadi beda kalau ini 12 bit. Jadi teman-teman mau taikin kayak apa aja warnanya nggak bakal pecah ya. Beda sama yang satu ini. Kalau teman-teman naikin abis warnanya udah langsung pecah footage-nya ya. Jadi hati-hati. Oke. Jadi ini adalah jalur yang pertama. Gue bakal naikin ke 32% dan berikutnya gue cuma turunin kontras. Dan pivotnya gue turunin. Jadi udah segini aja. Udah. Jadi ini jalur pertama ya. Udah teman-teman gak usah apa-apain. Karena yang gue lakuin sekarang kenapa bisa cepat, karena begini, ini footage yang di-shoot sama si creator aslinya ini juga bagus ya. Jadi aslinya aja semuanya nggak ada yang overexposure. Memang ini karena memang siang hari jadi dia pakai di atas ya, jadi agak terang, tapi nggak ada yang overexposure dan nggak ada yang under gitu ya. Jadi pas di color grade lihat shadownya bagus, warnanya pun bagus. Terus coba gue full screen. Coba kita cari ya yang pas fokusnya ketemu. Nah seperti ini deh.
Jadi teman-teman bisa lihat warnanya nggak ada yang pecah, terus nggak ada yang overexposure, shadow bagian di jidatnya juga bagus ya. Terus skin tone-nya juga bagus, karena apa? Kebetulan jilbab yang dipakai sama si modelnya itu pink ya, jadi pas model juga putih ya aslinya, jadi kelihatannya sih putih modelnya. Jadi si warna jilbab di sininya, jadi dia memantulkan ke warna wajah si ceweknya ya. Jadi warna wajah skin tone-nya jadi lebih keluar gitu ya. Jadi ketemu gitu warna skin tone-nya. Di jarinya juga bagus gitu. Kecuali bagian bajunya ya. Di sini gue kurang suka ya sebenarnya, karena gue yakin banget kalau nggak warnanya putih ini agak krem ya. Gue sebenarnya agak yakin warnanya putih ya, tapi gue kurang suka ya. Jadi ya tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, dan teman-teman juga bisa lihat di sini ya, mungkin nggak gitu kelihatan di monitor di YouTube di sini, cuman ya gue tunjukin aja deh, siapa tahu kelihatan deh. Teman bisa lihat di sini warnanya, lihat. Ini ya, ini yang gue maksud ya. Footage 8 bit, lihat. Warnanya pecah ya. Ini gue belum apa-apain loh. Gue cuma taikin presentasi warnanya, intensitas warnanya, tapi lihat. Ini dari warnanya udah pecah banget kelihatan ya, pecah. Ini 8 bit, jadi makanya harus hati-hati kalau kita meng-color grade footage yang di-shoot dari kamera yang cuma bisa shoot 8 bit ya. Oke, jadi ini adalah jalur yang pertama. Gua ulang lagi ya prosesnya dari Rec 709 ya, dan gue bakal buat lagi ya add serial before. Oke, dan di sini gue bakal pakai node exposure, kontras gue naikin, terus pivotnya gue turunin kayak tadi agak sama ya. Dan berikutnya kita ke curves. Oke, dan ya gue puas seperti ini. Berikutnya kita bakal ke color. Di sini juga gue bakal naikin, tapi nggak banyak. Di sini mungkin cuma 8% aja. Nah seperti ini. Dan berikutnya liftnya gue mau turunin. Karena di sini siang hari dan karena ini siang hari ya, mungkin gue bisa tebak sekitar jam 1 sampai jam 2 mungkin ya, jam 2 siang di Indonesia ya. Kalau di Jepang agak beda mungkin jam kelihatannya ya, lightingnya ya. Jadi gue nggak mau kelihatan terlalu sore ya, jadi karena ini siang. Berikutnya gamma gue pengen naikin ke warna kuning. Terus gain gue mau turunin bagian sini ya. Nah berikutnya offset gue naikin ke arah hangat ya, jadi biar kelihatan warm, hangat gitu ya, seneng, happy gitu ya. Mungkin color boostnya gue naikin sedikit lagi ke ya 16% lah. Terus kita bakal pindah ke lock wheels, shadownya gue bakal turun ke arah biru. Dan ya seperti ini gue udah puas banget. Jadi ini dari lock, dan berikutnya ini udah di color grade ya, udah di proses color grading ya. Tapi ini gue udah suka banget dengan looknya, biarpun lagi-lagi gue bakal untuk Sony ini mungkin gue bakal sedikit atur-atur dikit aja ya, karena 8 bit dan gue harus hati-hati. Dan jadi itulah proses yang gue pakai kalau untuk dua footage dari kamera yang berbeda ini ya. Dan ya jadi itu untuk part yang pertama. Semoga bermanfaat buat teman-teman, terutama yang pemula. Dan sorry banget kalau ada penyampaian yang mungkin kurang bisa dimengerti buat teman-teman, karena ini udah lama banget gue nggak ngepost karena kesibukan, dan juga gue masih belajar untuk terbiasa di depan mikrofon. Jadi ya itu aja, semoga bermanfaat buat teman-teman. Buat yang masih baru mampir ke video ini atau ke channel gue, bisa cek di playlist, di situ ada banyak tutorial yang lainnya. Jadi ya semoga bermanfaat lagi-lagi, dan happy study.